Saya punya temen dekat yang udah pernah haji. Tiba-tiba, ih gue gak populer, gak ada yang minta foto, paling ada di beberapa aja gitu kan. Halo, selamat datang di channel Mobi Bapak Haji Fitra Eri. Selamat datang di Indonesia Pak Haji. Assalamualaikum Om Mobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, gimana Pak Haji? Apaan? Om, apa? Emang kita mau bicara tentang haji di sini? Mau bicara tentang haji? Saya aja nggak bikin konten tentang haji saya. Di sana konten nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena itu ibadah, bukan buat di AdSense-in. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kalau buat temen yang AdSense-in. Ya, jadi the whole hajinya Fitra Eri itu yang montenin Om Mobi saat ini. Iya, yang memonetize ya. Yang memonetize. Jadi daripada tidak dimonetize sama sekali, Iya. mendingan kami yang monetize. Mendingan memberikan rezeki buat orang lain gitu. Gitu. Bagus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana? Setelah haji dan sebelum haji apa yang terasa berbeda? Apanya yang terasa berbeda Emang harus berbeda ya? Loh, harus berbeda. Nih ya, tingkat kemaburan seorang haji itu akan terlihat setelah dia pulang menjadi seperti apa. Betul, itu baru bedanya haji yang mabrur sama enggak, gitu kan. Yang jelas pas udah ke sana, sebenarnya kan haji itu kan ibadah yang kita kayak itu wajib mengulang yang dilakukan oleh Rasulullah sama Nabi Ibrahim kan, sama istrinya Siti Hajar kan, termasuk tawaf, sa'i gitu kan. Jadi setelah dari haji itu banyak sih yang didapat, bukan hanya spiritual gitu ya, tapi banyak sekali hal-hal yang membuat apa ya bahasa Indonesianya ya, membuat bahasa Arabnya aja nggak apa-apa. Yang membuat kita jadi ngerasa kecil gitu di situ. Kalau ramainya manusia, umat Islam datang ke satu tempat. Iya. Dan di situ tiba-tiba, ih gue nggak populer, nggak ada yang minta foto, paling ada di beberapa aja gitu kan? Nggak, itu nggak. Biasanya itu nggak ngerasa itu. Udah nggak mikir soal. Udah nggak mikir soal popularitas gitu kan. Udah. Tapi tetap ada yang minta foto, tahu-tahu. Ada. Kan banyak kan jemaah Indonesia memang jemaah paling banyak kan. Tapi kalau kami berangkat umroh kemarin nggak ada satu pun minta foto. Ya karena pakai umrohnya nggak pakai topeng. Coba umrohnya pakai topeng. Digebukin. Iya, nggak mungkin bisa umroh terus balik lagi. Nggak boleh, ini kan berjahit. Ya pokoknya banyak banget pengalamannya. Dan kita di situ tuh ngelihat banyak banget manusia dari berbagai kalangan, berbagai negara. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang biasa-biasa aja. Tapi semua tuh mereka tujuannya tuh sama gitu loh di situ. Satu gitu, bener-bener memasrahkan diri mereka dan hanya mengharapkan ridho dari Allah gitu loh. Itu kan luar biasa gitu, benar-benar atribut apapun di dunia ini nggak kebawa gitu. Dan itu tuh merefleksikan nanti loh, kalau kita nanti udah nggak di dunia ini gitu ya. Nah ini duniawi nanti dulu. Nah. Di antara dulu. Jadi apapun yang kita dapat, semua titel, semua harta, semua kenikmatan, nggak ada artinya. Nanti tuh abis selesai kita dari dunia ini, bukan itu yang dihitung gitu. Nah tapi, di situ kan bener-bener ngelihat semuanya tuh satu semangat gitu, dan kadang-kadang suka malu gitu. Betapa kita selama ini tuh cuma mikir dunia gitu. Nah itu sih paling bedanya gitu. Tapi kalau sifat, sikap ya. Itu harus diusahakan sama kita. Nggak otomatis kita begitu haji langsung jadi baik. Iya makanya. Karena kan banyak contoh saya, teman saya yang udah haji juga banyak yang kelakuannya juga ya begitu-begitu juga karena tidak diusahakan untuk menjadi lebih baik gitu. Kami ngerasa lebih baik. Ya saya juga nggak bilang Om Mobi. Kenapa bilang biasa-biasa aja? Iya. Kami merasa lebih baik. Saya punya teman dekat yang udah pernah haji. Tapi masih gitu-gitu aja. Nggak tahu, karena sebelum haji saya nggak kenal sama dia. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan seorang haji gitu loh. Loh nggak, gini. Loh kok defensif? Saya kan nggak nyebut nama. Ya udah pasti udah ngerasa dia. Oke, di sana prosesnya itu kami bilang kan, gimana nanti capek apa enggak di sana tuh nggak terlalu capek, capean ngerjain road party, bener nggak? Secara fisik.
beda ya. Jadi iya secara fisik emang kayak road party gitu kan lebih capek kan karena kita terus-terusan. Tapi ada juga kalau kita ngomong secara fisik kita ya. Tahun ini adalah haji terpanas. Nah, itu dia, panas banget. Haji terpanas karena ini kebetulan pas musim panas. Dan suhunya itu bervariasi. Kalau siang itu 45 sampai 48 derajat tapi Celcius. kering ya, nggak lembab ya? Kering. Bayangin, kering aja bisa keringetan. Iya. Itu bayangin betapa panasnya. Dan yang paling berat secara fisik itu justru pada saat kita nggak bergerak. Kenapa? Itu di Padang Arafah. Oh iya, kan? Padang Arafah itu kan kita nggak bergerak. Ya. Kita cuman di situ diminta untuk duduk, terus habis itu berdoa dan ya sambil merenungi inilah apa yang kita udah perbuat dari jam 12 siang tuh kira-kira waktu zuhur sampai waktu maghrib. Nah, waktu maghribnya jam 7 lewat. Dan itu jadi dari jam 12 sampai jam 7 itu di Padang Arafah tuh panasnya minta ampun. Tapi kan ada tenda AC-nya. AC-nya nggak berasa. AC-nya benar. Di sana AC-nya nggak ada rasanya sama sekali. Jadi enakan di luar. Nah, Om Mobi waktu itu bulan apa? Hajinya? Lupa, 2013 bulan apa? 2013 artinya kira-kira bulan Agustusan gitu kali ya. Ya, udah nggak panas-panas sama. Bulan Agustus nggak begitu panas. Ini terpanas dan ini rekor Padang Arafah terpanjang waktunya. Oh, udah maghrib. Kita maghrib dulu. Bentar. Itu dari handphone siapa? Om Gendut. Om Gendut, iya. Ya udah di-cut dulu. Cut dulu, abis ini kita lihat-lihat mobil. Iya. Jadi kita ini ada di showroom Auto High. Iya. Kita suka nongkrong sini lihat-lihat mobil dan ternyata ada ini. Dan ini the real Mustang. Ini Mustang beneran. Karena bukan EcoBoost. Bukan EcoBoost 2300 cc turbo, ini V8. V8 beneran. Mustang Mach 1. Coba dibuka ke mesinnya. Loh, Mach 1 artinya kecepatan suara nih? Satu kecepatan suara? Ya, itu hanya sekedar nama saja. Ini kan sebenarnya video ini mau ngomongin hajinya dia ya, cuma ya nggak bisa jauh-jauh dari mobil kita ya, ada ginian lagi. Coba buka ke mesin Om. Kita lihat isinya. Gimana cara bukanya? Pasti dari kiri. Pasti dari kiri. Enggak, kanan ya? Nggak ada. Iya, makanya bilang pasti dari kiri. Oh, itu kiri. Ini mobil terlahir setir kiri. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa mesti ada tulisan powered by Ford ya? Udah jelas ini Ford gitu. Iya juga ya. Ini mesin ada judulnya nggak sih mesin ini? Ini udah gantian? Aku enggak nih kayaknya asli, emang aslinya kebuka kok. Emang open air filter gini? Ini kalau dilihat dari sininya emang kayaknya open deh. Ada bentuknya. Ini terus terang baru sekali. Ini open tapi close. Iya close kalau ininya kapnya ditutup. Iya. Tapi open. Serius nih baru sekali saya langsung ketemu yang V8 ini nih. Warnanya bagus lagi. Ya, ini dijual harganya 2,5 M. Ya. Yang mana itu value-nya lumayan loh. 2,5 M dapat V8. Dapat icon muscle car Amerika dengan mesin yang benar-benar mesin muscle car. Iya. Kilometernya baru jalan 4.000. Mobilnya masih bagus banget. Wow. Boleh nih. Jadi untuk mobil ini biar Bung Fitra yang review aja. Oke, nanti kita review. Terus pertanyaan berikutnya. Pada saat haji, ya. Apa hal yang paling berkesan? Ya itu tadi berkesan lihat yang Enggak. Misalnya kejadian-kejadian lucu. Biar suka ada kejadian-kejadian aneh nih. Alhamdulillah nggak ada kejadian yang terlalu negatif. Tapi ada yang unik. Jadi waktu itu saya mau sholat di depan Ka'bah. Ya. Dan itu penuh banget, susah banget kan. Itu dapat di storyin kan? Iya, dapat kan. Akhirnya dapat kan. Tapi yang nggak saya storyin waktu itu adalah sebelah saya itu orang kelihatannya dari Afrika, tapi kan belum tentu dari Afrika. Oke. Nah, terus saya pakai ini nih, pakai kopiah. Bukan kopiah yang itu apa? Haji yang putih? Nggak putih, warnanya krem waktu itu, dibeliin sama istri. Oke. Udah panas kan, jadi pakai itu. Tiba-tiba dia bilang, ini sholat apa nih? Sholat zuhur. Lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya kan? Hari persis tuh. Udah. Terus udah panas, kita udah pakai topi. Pakai baju ihram. Pakai baju ihram. Karena pakai baju ihram, terus dia nanya, tawaf, kata dia gitu ya, lagi tawaf. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris,
Ya udah, saya bilang aja iya. Padahal sebenarnya nggak tawaf, cuman pakai ihram itu supaya bisa masuk ke situ gitu kan. Iya ya, gitu kan. Itu kan artinya saya ada sedikit bohong kan di situ. Iya. Sebenarnya bukan tawaf kan. Ini gini. Sekarang peraturan di Masjidil Haram untuk masuk bisa sholat di sekitaran Ka'bah harus pakai ihram. Harus pakai ihram. Kenapa? Karena orang yang masuk situ memang harus untuk tawaf. Ya. Nah, tadinya saya mau jawabnya adalah kalau orang itu bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya bilangnya enggak, saya nggak tawaf, saya pakai ihram supaya bisa sholat di depan Ka'bah. Itu tadinya mau jawab. Tapi karena orang ini tidak bisa bahasa Inggris, apalagi Indonesia, akhirnya saya cari yang gampang aja lah jawabannya. Yes, tawaf, gitu kan. Dah, terus dia bilang, ambil nunjuk ke... Oh iya, nggak boleh pakai tutup kepala. No, tawaf, no, kata dia gitu kan. Iya, lupa. Iya, terus saya juga ingat, iya kan gitu. Terus saya jawab pakai bahasa Inggris. Yes, it's just for prayer. After that, I will remove that. Dia nggak ngerti, saya ngomong gitu. Tapi dia karena dia taunya saya tawaf dan itu nggak boleh pakai topi gitu kan. Terus sebenarnya bukan untuk tawaf. Tawaf itu kita bisa pakai baju apa aja. Tapi untuk prosesi umroh. Ya. Jadi boleh masuk ke sekitaran Ka'bah untuk proses umroh. Dia nanyanya bukan tawaf, dia nanyanya umroh. Umroh gitu kan. Dah, saya bilang yes waktu itu. Terus nggak boleh topi. Oh iya, no problem. I will remove that after sholat gitu kan. No. Take down. Kenapa nih orang? Ke video take down? Apa take down kata dia gitu. Udah. Ya udahlah. Enggak ada masalah dah. For me. Diminta. But it's very hot. Iya. For me kata dia gitu kan. Ya udah. Saya kasihan lah Om, maksudnya mungkin dia kepanasan gitu kan. Pengen topi gitu. Terus kasihlah topi ke dia. Nggak dipakai. Terus dimasukin ke tasnya dia. Oke, sabar Haji, sabar kan. Udah, sabar. Terus di depan saya ada tas kan? Iya. Tasnya Porsche Motorsport. Oke. Tuh dilihat orang kaya nih gitu kali. Your bag. Dia kan. Terus ya. For me. No. Ini dalam tas banyak isinya segala macam. No, gitu kan. Terus dia keluarin lagi topinya. Head for you, bag for me gitu kata dia. Terus? No brother, I cannot give this back gitu kan. But this is for you brother. Untung dia mau. Itu kejadian paling aneh yang pernah. Paling aneh iya. Saya jalan dan tiba-tiba mungkin kalau saya nggak bohong pertama kali mungkin dia nggak minta gitu kan, cuman saya ada bohongnya di situ. Iya umroh gitu, diminta topinya, diminta dan ya udah akhirnya topinya dia pegang dan selama sholat zuhur itu mau pingsan rasanya. Panas sekali. Nggak bisa dibayangin itu kayak mungkin 1,5 kali lebih panas daripada di sini dia kena matahari. Tapi untungnya begitu kejadian itu, habis itu tahu nggak yang di dalam hati saya apa? Kalau sebelum naik haji pasti saya misu-misu. Nyebelin banget sih tuh orang tuh. Iya. Gitu kan mungkin. Yang ada terus saya doain. Semoga rezekinya banyak, dia bisa beli topi, dia bisa beli lainnya. Beli tas Porsche. Iya, atau beli Porsche-nya sekalian. Iya. itu unik sekali. Nggak, setiap haji sama umroh ini somehow perbedaannya bisa jauh banget. Iya. Cerita-cerita begitu tuh biasanya nggak akan nongol pada saat umroh. Kan orang-orangnya paling itu juga sama. Iya. Dari negara-negara yang berbeda juga. Lucu sekali ya. Ya, tapi alhamdulillah sih semuanya lancar Om. Semuanya lancar dan yang capek secara fisik tuh ternyata juga jumroh. Karena kita mesti jalan 5 kilo. Jalannya jauh dan nanjak. Tapi baliknya turun. Ya regenerasi regeneratif braking. Lumayan nambah energi. Ngecharge. Iya, terus nimpuknya nggak mau dari depan banget, maunya dari belakang, takut ketimpuk orang. Iya, tapi saya dengar cerita tuh, tapi saya nggak lihat langsung gitu kan. Itu kan kita ngelempar jumroh sebenarnya bukan ngelempar setan. Itu kan hanya waktu itu Nabi Ibrahim. Simulasi lah gitu kan, simulasi bahwa itu kayak ngelempar setan. Tapi Allah alam, siapa tahu di situ beneran dan setan-setan yang lagi diikat ditimpukin. Ada yang berpikir kayak gitu. Makanya saya dengar cerita dari Ustadz, ada jemaah yang dia langsung sendalnya di atau ada kan mesti kerikil kecil itu yang bawa batu gede doang. Itu
ngeri kena jemaah lain tuh loh. Iya, iya. Tapi alhamdulillah sih sekarang pengaturannya bagus dan maksudnya saya lancar gitu ya. Tapi ada mirisnya juga dengar yang jemaah Indonesia yang reguler itu banyak yang terbengkalai di sana. Iya. Sampai makan 2 hari nggak dapet waktu itu. Nggak, itu gini ya, banyak sekali orang Indonesia berangkat ke sana dan bayangin ngaturnya tuh bagaimana caranya segitu banyak orang gitu kan. Tapi sekarang pengaturannya tuh bagus banget. Jadi kayak Mina aja tuh udah ada jadwalnya. Ada jadwalnya? Jadi kayak jemaah Indonesia tuh nggak boleh sembarangan. Ada jadwalnya. Jadi kelompok-kelompok yang besar itu ada jadwalnya supaya nggak bentrok sama yang lain. Iya. Gitu. Oke, kita kembali ke mobil dulu. Ya. Ini adalah S660. Ya. Waktu itu Ridwan Hanif pakai, bukan yang ini tapi mobilnya. Waktu Ridwan pakai S660 tidak berprestasi sama sekali. Nggak ada Mungkin yang prestasi, ini akan berprestasi karena nggak pernah dipegang oleh Ridwan. Iya, yang ini warna hitam. Ini Ridwan tuh harus salah. Dia harusnya jangan jual mobil beginian. Ini akan jadi kolektor item ini. Kenapa dijual ya? Tahu. Sayang banget. Mendingan mau jual mobil dia yang lain. Butuh uang juga enggak. Pasti enggak, cuman butuh gara-gara uang, malu, sultan. gara-gara nggak ada prestasinya aja. Malu dia kalah road party, cabriolet challenge malu sehingga dia jual, kasihan ya. Yang belum dijual cuma mobilnya Om Fitra. Ini mobil polisi Om kalau di Arab. Iya. Ini mobil polisi. FJ Cruiser. Jadi FJ mobil Cruiser. polisi ada beberapa, FJ Cruiser. Tapi Ada mobil-mobil Amerika tuh, kayak Ford Caprice atau apa gitu loh, yang mobil-mobil sedan Amerika. Iya, ada. Nggak tuh mobil Amerika. Orang sana tuh agak-agak American minded gitu loh kalau urusan mobil. Mobil Amerika tuh somehow pas buat di sana. Ya, karena mesinnya gede. Mah sana kan nggak peduli boros bensin. dan bensinnya juga murah di sana. Nah, ini mobil akan jadi kolektor item juga. Kenapa? Karena sudah berhenti produksi tahun 2022. Ini baru. Brand new. Ini berapa harganya? Ini lupa harganya. Kayaknya 2 lebih juga. Keren loh. FJ Cruiser tuh emang keren. Iya. Kebuka sendiri tiba-tiba. Otomatis ya di sini ya. Begitu kita narik kunci mobil langsung ada yang bukain. Ada yang bukain. Oh, kayak RX-8 ya. Ya, belakangnya suicide door. Oke. Duduk deh. Ada rasa tenggelam dan yang paling unik. Oh iya. Wipernya tuh ada 3. Oh iya, karena kacanya itu nggak tinggi. Kacanya nggak tinggi, dia ngelebar. Jadi wipernya nggak bisa panjang wipernya. Posisi nyetirnya agak kurang enak, tapi gagahnya terasa sekali. Di bawah. Ini apa? Oh, pinggir ya. Kayak crown zaman dulu tuh masih ininya. Nah, ini kita bisa temukan di Toyota tahun 2000-an nih kali ini. Model tombol-tombolnya. Wah, ini sih mestinya harusnya nggak mobil mahal ya. Harusnya nggak mobil mahal, tapi seperti biasa mobil 4x4 di Indonesia. Dan bentuknya yang keren. Bentuknya juga keren. Dan ini warnanya juga bagus, warna kayak Sahara gitu ya. Kayak buat di gurun pasir. Keren. Itu ada seri 5 wagon kayak Dandy Mas. Seri 7. Ini Defender. lihat, nih Defendernya bukan sembarang Defender. Velgnya hijau juga. Ini 75th year anniversary. Dan ini kayaknya nih mobil belum sampai 75 tahun, kayaknya baru 2 tahun 3 tahun keluar di dunia nih mobil. Enggak, Defendernya series dari Land Rover tahun series. 48 ya. Tahun 48 tambah 75 jadi 2023. Iya. Oh, jadi ini VIN 2023 nih. Plug-in hybrid. Oh. Plug-in hybrid itu konon katanya. Ini dan udah pakai udah pada pakai snorkel. Ini harga berapa? Full option nih. Ini harga berapaan? Ini kayak pedagang showroomnya ya? Hah? Ini nggak tahu. Cuma tahu ini mobil karena sempat dirilisin waktu itu. Heran, tapi ini nih gila nih. Ah, gila. Gila nih. Wah, ini gila nih. Ini sih boleh dimiliki nih. Ntar, ini kalau misalnya rusak, bengkelnya kemana? Ford TB Simatupang udah nggak ada. Terima beginian guys. Ini banyak pilihannya di sini ya. Ini bukan mengiklankan, cuma ngasih tahu aja di sini ada mobil Ya, ini. sekalian mempromosikan. Nah, itu jadi mempromosikan juga ya. Terus ada Land Cruiser. Dulu kami pernah pakai Land Cruiser gini nih. Land Cruiser Lexus LX 570. Kebuka sendiri, bentar lagi kebuka sendiri.
Belum. Nggak ada yang lagi lari-lari nyari kuncinya. Ini kunci Lexusnya. Nah, kan Tuh kebuka kan, sendiri, buka sendiri. Ini LX 570 kayak gini Om, harganya masih terlalu gila nih. Harganya masih terlalu... Karena Lexus yang LX 600-nya kan nggak ada barang. Iya, harganya agak-agak tergoreng. Kelihatan nggak, Rian? Padahal ini setirnya kayak Fortuner ya. Enggak dong, beda dong. Oh. Bukan bentuknya sama nih. Beda. Oh, beda dikit. Ini harga berapa Om? Kayak pedagang showroomnya. Kok beda ya waktu itu, bukan kayak gini perasaan? Ini Land Cruiser kali, Lexus ya? Ini Lexus. Oh iya deng, panel-panelnya Lexus. Padahal Lexus, cuma waktu itu kayaknya nggak kayak gini. Oh, punya kami yang lebih facelift lagi kayaknya Bau daripada ini. om. Bau om tuh gimana sih? Ya kayak gini. Coba cium bau diri sendiri. Itu bau om tuh. Ada Mercedes GLB. Di GLB, wah itu GLB itu yang compact Mercedes-Benz yang paling menarik loh. Dia 7-seater. Enggak, tapi jok row ketiganya sempitnya tapi keterlaluan. ya, tapi kan minimal bisa buat Nah, yang menarik justru sebenarnya EQB-nya. Karena elektrik. Satu-satunya 7-seater elektrik. Tapi EQB buang ke belakangnya tuh kecil. Nah, sama itu, itu bedanya kan apa? Sama, tadi makanya saya bilang itu nggak muat ya? Wih, mini. JCW. John Cooper Works dan Jeep JKJC JL JT Gladiator. Itu ada yang bekas aja. Ini nggak bekas-bekas amat nih, masih agak baruan. Rubicon. Ini second ya JCW-nya ya? JCW-nya ya second lah. JCW itu 231 HP ya kalau nggak salah ya? Iya. Front wheel 2000 turbo. Nah, ini menarik juga nih. Foxy. Enggak. Bukan Foxy ini. City hatchback. Ini Foxy tiba-tiba ada City hatchback. Foxy cepat banget lakunya di sini Foxy. Oh, Foxy sih hot item. Ini dong. S500. S500. Beneran 500? Coba nih. Dia bisa kebuka sendiri nggak S500-nya? Tuh, kebuka sendiri kan? Ini kunci Mustang nih. Ntar lihat S500 kunci mana? Kan dari semuanya kita lihat S500. Ini jauh lebih keren dari X-Class-nya Bung Fitra. Sama, lebih nyaman S-Class saya yakin. Enggak lah. Lebih nyaman punya Enggak saya, lah. ini bannya terlalu tipis. Ini kan Airsus. Wah, ini udah harus ke itu tuh. Harus ke... V8. Suaranya Kayaknya diganti knalpot deh. Iya. Ini gimana ya caranya? Oh, ini. Kok suaranya gitu? Kayaknya diganti knalpotnya Apa deh. bocor? Coba digas. Oh iya, bukan knalpot racing kok. Punya Bung Fitra speedometernya gini nggak sih? Tahu lebih parah Pascalnya? tadinya lebih parah, tapi bisa dibawa ke Beneran SPD speedometer tuh. bisa ya? Iya. Apa yang membedakan sama punya Bung Fitra ini? Oke. Ini ada Ini ada night vision. Oke. Night vision lights must set to auto. Night vision. Ini depannya ada mobil. Oh iya. Night visionnya. Depannya ada mobil. Terus di sini bedanya di sini ada telepon. Ada buat telepon. Ini dia punya GSM sendiri nih. Ada SIM card sendiri. Oh, ada SIM cardnya ya. Ini sama, tempat saya juga ada. Oh, ini ada cup holder gini. Sama kan? Enggak ya? Enggak, punya saya enggak ada. Ini sama. Materialnya beda, dia hitam, saya beige. Ini lapis kulit, Bung Fitra enggak kan? Terus enggak ini nih. Ini kan kulit nih. Oh, Cruise ini control. sama, enggak distronic juga, sama. Distronic itu adaptive cruise control. Terus apa bedanya ya? Ini AC-nya kok sama, nggak beda jauh ininya. Apa fiturnya? Oh, ada Memory seat, pendingin pemanas jok. Sama ya. Pendingin pemanas saya nggak ada. Ya. Belakang ada entertainment. Ya, oh, sama belakang ada gituannya. Punya saya nggak ada. Oh, udah kontrol jok ya? Oh, ada TV belakang. Ada rear entertainment. Iya, ada TV-nya. Ini rata.
Ya, AC-nya aja agak kurang dingin nih. Iya, servis AC harus dilakukan. Oh, ada ininya. Tray. Meja. Banyak kan nariknya. Harus servis. Itu bisa. Bisa. Oh, bisa. Iya. Ya. Om, ini kita lama-lama di sini belanja atau enggak? Iya. Udah jangan. Kita akhiri video aja. Iya, kita akhiri. Bener-bener kacau nih, kacau. Saya belanja. AC off, di headlight off, kaca tutup. Kacau nih. Kacau, udah mulai nanya harga, udah mulai tertarik. Ini kayaknya jauh lebih mulus dari punya Bung Fitra juga. Enggak, lebih mulus. Sama lah. Ini ada tebelnya juga. Memang sama lah, mulus juga. Cuman ini gila loh, S500 tuh jarang sekali. Jarang sekali. Jendelanya belum tutup. Lah, coba. Ya, yang buka siapa tadi? Lu. Coba di pencet lama. Tolong Pir, tolong dikontak lagi Pir. Tar. Nggak bisa. Oke, nah, pesan-pesan buat orang yang mau berangkat haji atau buat orang yang masih ngantri haji atau masih nabung buat haji. Haji itu kan baru wajib kalau kita mampu. Ya. Mampu itu artinya secara fisik dan secara finansial. Ya, jadi kalau misalnya saya saran, kalau misalnya kita secara finansial itu belum mampu, memang belum wajib. Ya. Tapi pada saat nanti kita mampu secara finansial, kita harus nunggu lama. Karena haji itu ada macam-macam. Ada haji reguler, ada ONH plus, ada furodah. Ya. Kalau misalnya kita belum cukup nih untuk yang haji reguler, kita belum wajib nih. Ya. Tapi begitu kita secara finansial cukup, bahkan untuk haji reguler aja, itu kita udah punya kewajiban untuk berangkat. Nah, tapi kalau kita daftar haji reguler bisa belasan tahun nunggunya. Artinya kita harus ke ONH plus atau furodah, yang mana itu sangat mahal. Yang nantinya kalau kita bisa dapat rezeki sampai ke furodah atau ONH plus, kita bisa berangkat cepat. Tapi kalau enggak kan artinya kita meninggalkan kewajiban. Padahal kita secara reguler udah bisa kan. Jadi saran saya kalau yang mau berangkat haji, daftar aja dulu. Daftar aja reguler dulu. Naruh nama atau daftar yang ONH plus 7 tahun, 8 tahun. Ya? Kalau nggak salah 30-an apa 40-an gitu ya. Kalau sudah mampu. Ya, kalau sudah mampu. Insya Allah dengan daftar aja, itu artinya kita sudah ada niat lebih baik daripada nggak daftar sama sekali. Iya. Kalau nanti ada rezeki lebih, ya kita bisa switch ke ONH atau ke furodah sekalian yang nggak pakai kuota kan. Iya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah untuk teman-teman yang udah mampu. Yang udah mampu, sempetin deh buat haji dulu. Iya, karena itu udah kewajiban yang melekat. Iya. Gitu. Dan jangan ditunggu-tunggu. Makin kita tua, makin kita lemah, itu makin berat kita melakukan haji. Iya, apalagi kalau tahu-tahu dipanggil. Iya, apalagi kalau misalnya mampu nih untuk furodah sekalian, langsung aja furodah. Nggak perlu pakai nunggu, langsung kita menunaikan kewajiban. Kan? Pesan dari Bapak Haji Fitra Eri itu mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Insya Allah. Vlog hari ini nggak ada berantemnya ya, karena dia nggak ngajak Alhamdulillah. Karena pada saat di sana juga saya sudah mendoakan semoga teman-teman saya yang selama ini kelakuannya negatif bisa bertobat dan bisa. Amin. Itu siapa? Nggak tahu. Siapa yang kelakuan negatif? Saya tahu, tapi ya mungkin nggak ada. Karena menghormati beberapa orang yang ada di video ini, jadi nggak usah saya sebut namanya. Nggak ada. Ya. Bung Fitra mau ada rally lagi di Malang? Iya, betul. Ya. Dan navigator saya biasanya. Ini nggak nyesel nonton sampai sekarang nih? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia harus ke Vietnam. Oh iya. Ya, makanya. Dan akan digantikan ini untuk seseorang yang benar-benar di luar dugaan. Tunggu nanti. Dan kami juga akan di sana. Iya. Jadi pada kata tombol di atas dan subscribe channel Otomobi Umbi dan bla 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 bla.
cek channelnya Fitra Eri dan Instagramnya dan threads-nya. Ada threads sekarang? Ada threads. Ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Adem banget.